Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu memuji memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terlebih kita mau meninggikan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Biarlah nama Tuhan saja yang layak kita muliakan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadiratmu, baitmu, memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Oh mulianya, amin, hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita makin berdiri, kita mulaikan pujian ini. Oh mulianya, oh mulia, amin, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, ini kami bait-Mu, mau memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh memuja, diberkatilah Tuhan atas setiap pujian kami. Berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi lagi dengan iman kita muliakan setiap pujian kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Diberkati, haleluya. Oh Yesus, hanya Engkau sajalah Tuhan yang layak kami permuliakan. Dalam dekapan hadirat-Mu,
mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, ini seruan hati kami, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Oh kiranya berkenan bagimu Tuhan. Kami mau menanggal setiap beban di hidup kami. Kami mau berfokus menyembah Tuhan. Oh haleluya. Jesus, 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 haleluya. Terus kami mau menyembah Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Oh terpujilah namamu Tuhan. Berikan kami hati yang mau memuji Tuhan. Berikan kami hati yang tulus mau menyembah Tuhan. Berikan kami hati yang meninggikan nama Tuhan. Setiap pujian kami naikkan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan setiap kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Beriku hati memuji-Mu, oh glory. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Iya rahmat kepada Yesus. Yesus yang datang mengurapi-Mu. Lagi dengan sungguh kita mau katakan, beriku hati memuji, amin. Oh Tuhan, kami dengan tulus mengasihi Engkau ya Bapa. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu, beriku hati memuji-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih. Berkenanlah atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah melalui pujian kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dengan iman kita mau naikkan pujian ini lagi. Beriku hati memuji-Mu. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengamen. Glory seperti wanita yang datang. Amin, haleluya. Lagi dengan sungguh kita mau naikkan pujian ini. Beriku hati memuji-Mu Tuhan. Beriku hati oh haleluya, glory, dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Lagi dengan iman, lebih sungguh lagi kita mau naikkan pujian ini. Beriku hati memuji, amin, glory, haleluya, mengasihi Engkau. Sampaikan setiap apa yang menjadi pengharapanmu kepada Tuhan melalui pujian ini. Serukan kepada Tuhan. Oh haleluya. Beriku hati oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Melalui pujian kami mampu dibebaskan, kami mampu dimenangkan. Yang datang mengurapi-Mu. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi
wanita yang datang mengurapimu Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi. Sungguh kita mengatakan seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar melalui pujian kita hanya Yesuslah yang dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Sesuai dengan pujian kami mau meninggikan Tuhan. Biarlah kami memberikan hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Melalui kematiannya, melalui kuasa kebangkitan Tuhan, menjadikan kita semua lebih daripada pemenang. Oh, haleluya. Mari gerakan setiap hatimu untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi kita mau nyanyikan pujian ini, lebih daripada pemenang. Wow. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali bangkit berdiri, memuji memuliakan Tuhan lewat setiap pujian kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Dengan iman kita mau nyanyikan. Oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Mari melompat bagi Tuhan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, segala raja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih Lebih sungguh kita mau mengatakan haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. amin. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Tak ada satupun yang mampu mengalahkan kita, sebab Yesus bersama-sama dengan kita. Oh, haleluya. Lebih bersorak lagi memuji memuliakan Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita berikan pujian ini. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, segala raja. Haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik. Siap melompat bagi Tuhan. Kita Angkat tanganmu bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadikan kami jemaat-jemaat Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Sebab Yesuslah Allah Raja mulia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau lebih bersorak-sorak lagi memuliakan nama Tuhan. Mari dengan iman kita mau nyatakan sebab Yesus Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan kuasa-Mu, akan kebangkitan-Mu, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Untuk itu kami mau menyatakan sebab hanya Yesuslah Raja yang termulia. Tak ada satupun di bumi ini. Amin. Haleluya. Raja mulia. Oh glory, haleluya. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah Tuhan. Seluruh penjuru bumi menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang mulia. Amin. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yo, sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Segala cinta, amin, haleluya, sujud menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang mulia, berkuasa atas kehidupan kita semua. Berkuasa selamanya. Dengan iman kita dengan pujian ini, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh bumi menyaksikan kuasa Tuhan boleh dinyatakan melalui kebangkitannya bagi kita. Amin. Amin. Kemenangan, kesembuhan, mukjizat terjadi bagi kita oleh nama Yesus Raja mulia. Mari serukan pujian ini lagi sebab Dialah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara serukan pujian ini bagi Tuhan. Sorak-sorai Kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam kami. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sebab Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, sebab Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Sekali lagi, Yesus Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Ya, sebab Yesuslah Raja mulia di dalam kehidupan kita. Kita merindukan kuasa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang mampu membangkitkan, yang mampu memberi kami kemenangan Tuhan.
Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah hati kami ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang mampu menjaga setiap kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari fokuskan kehidupan kita saat ini. Menyembah Tuhan. Nantikan kebenaran firman Tuhan. Kita merindukan haus akan firman Tuhan. Haus akan Roh Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Di tengah kebimbangan kami menghadapi kehidupan ini. Bekerjalah ya Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Setiap urapan Tuhan melawat kami semua Bapa. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita mau serukan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam ya Roh Kudus yang manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Terima kasih Tuhan. Menolong yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bekerjalah ya Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan melawat setiap kami umat-umat-Mu. Engkaulah yang kami perlu dalam setiap kehidupan kami. Dengan iman kita mau nyatakan pujian ini. Bekerjalah ya Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
kehidupan kami. Biarlah urapan lawatan Tuhan memberikan kami kemenangan, mukjizat kesembuhan. Oh haleluya. Bekerjalah Tuhan, Roh Kudus-Mu di tempat ini. Hidupku bekerjalah, ya Roh Kudus. Sampaikan kepada Tuhan setiap penyembahanmu, setiap apa yang menjadi pengharapanmu. Nyatakan dia, muliakan dia dalam pujianmu. Lawatanmu, Kaulah yang kuper. Mari dengan iman kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus Tuhan, melawat kami umat-Mu. Ya Roh, terima kasih Tuhan. Oh glory, glory. Jesus, Jesus, Jesus. Urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku. Lagi dengan iman, naikkan pujian ini. Serahkan segenap hidupmu kepada Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahta, amin. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, sebab Engkaulah yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu. Lagi nyatakan permohonanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pengharapanmu Tuhan pasti akan nyatakan bagi kehidupanmu, bagi kehidupan kita semua di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Sesuai dengan seruan hati kami melalui pujian ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Mengurapi kami, melawat kami. Bahkan buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu. Tuhan, bekerjalah Tuhan, menjamah kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar nama Tuhan, biar setiap pesan Tuhan yang akan kami dengarkan, mampu kami terima dengan baik Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau pagi ini kita ada di tempat ini. Kita masih menikmati detak jantung yang baik, nafas yang baik, itu semua karena Tuhan. Coba kasih salam kiri kanan. Tuhanku luar biasa. Katakan kiri kanan. Tuhanku luar biasa. Tuhanku baik. Mari beri kemuliaan bagi Allah. A relationship with God adalah satu tanda kemenangan akan diperoleh bagi orang-orang yang intim dengan Allah. Kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Setiap kita sebagai manusia, kita ingin membutuhkan sebuah ketenangan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak akan mengalami ketenangan, yang tidak ingin mengalami ketenangan. Semua pasti akan mengalami ketenangan. Dan rasa ketenangan itu dan rasa tenang itu bisa kita peroleh setelah kita menguras waktu kegiatan-kegiatan kita, tenaga, pikiran, perasaan kita dengan kegiatan kita sehari-hari. Tentu kita ingin mengalami sebuah ketenangan.
Dan untuk mengalami sebuah ketenangan banyak cara yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Mereka berlibur dengan keluarga, itu nggak salah. Mereka berlibur dengan seluruh keluarga supaya mereka menikmati satu ketenangan, satu kepuasan dalam hidup ini. Ada yang melakukannya dengan mendengar musik, itu juga tidak salah. Mereka menjadi puas, jiwanya tenang waktu mendengarkan musik. Ada juga yang dengan berdoa. Langkah-langkah ini diambil oleh banyak orang untuk melakukan sesuatu, untuk melihat Allah bekerja. Bahkan ada yang tidur saat ingin mengalami ketenangan. Dari setiap pikiran tenaga yang menguras hidup manusia di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa ada banyak hal yang dilakukan itu tidak salah. Tetapi kita mau belajar hari ini, intim dengan Allah itu mendatangkan ketenangan. Dan pemazmur mendapatkan itu. Sehingga pemazmur berkata di dalam mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa pemazmur bisa berkata demikian? Mengapa pemazmur mengambil keputusan untuk dekat dengan Allah? Dia bisa melangkah maju dan mengambil hidup ini, menjalani hidup dengan sebuah ketenangan. Langkah awal karena pemazmur tahu bahwa orang yang intim dengan Tuhan dapat menenangkan jiwa. Pemazmur tahu, dia sadar dengan baik bahwa saat dia dekat dengan Allah, dia merasakan dekat sekali dengan Allah dan jiwanya menjadi tenang. Mazmur 131 ayat yang kedua dan ketiga. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapit berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapit jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita melihat mengapa jiwanya pemazmur bisa tenang. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Di sini kita melihat pemazmur benar-benar menemukan ketenangan ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia gambarkan seorang anak yang berbaring dekat ibunya. Anak ini merasa nyaman dalam dekatan ibunya. Sudah bisa lihat apabila kita melihat anak kecil itu dalam dekapan ibunya, ada di samping orang tuanya, ibunya pasti. Anak itu tidak akan melihat sesuatu di samping apa yang terjadi itu dengan rasa takut. Karena dia tahu dia rasa aman saat dia ada dalam dekapan ibunya. Dia tahu dia saat ada di dalam keadaan yang baik bersama ibunya, dia nggak takut lagi dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Dan itu menggambarkan bahwa kalau kita dekat dengan Allah, maka ketenangan itu juga akan kita peroleh. Mengapa perlu mengalami sebuah ketenangan di hari-hari yang sulit ini? Karena kita melihat persoalan-persoalan hidup, masalah ekonomi, tugas-tugas di kantor, sekolah yang berat, itu membuat banyak orang menjadi penat, lelah. Masalah keluarga, itu membuat banyak orang hari-hari ini merasa lelah dan penat. Banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi putus asa, melihat keadaan dunia semakin tidak menentu. Banyak orang menjadi gelisah, takut dan khawatir. Bahkan ada yang mengalami stres yang kepanjangan. Hidupnya dilalui bukan dengan sebuah ketenangan. Hidupnya dilalui dengan stres yang berkepanjangan. Dia tidak melihat lagi bahwa Allah itu baik. Tapi dia hanya melihat persoalan demi persoalan yang dia sedang hadapi. Membuat manusia itu stres berkepanjangan. Bahkan ada yang mengakhiri dalam perjalanan hidup ini dengan jalan pintas. Dia tidak melihat lagi jalan ke depan itu dengan baik. Dia menganggap hidupnya tidak bermanfaat lagi. Hidupnya, masalahnya tidak membuat dia mengambil sesuatu ke depan dengan baik. Tapi dia akhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan jalan pintas. Bukankah banyak orang-orang yang berduit, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mungkin masih muda. Mereka mengambil jalan pintas karena kepenatan hidup. Dengan cara apa? Mereka bunuh diri. Mereka tidak tahu bahwa intim dengan Allah.
Ada satu pribadi yang luar biasa itu yang akan membawa mereka untuk mengalami sebuah ketenangan. Sekarang bagaimana caranya keluar dari namanya sebuah perjuangan hidup yang berat ini? Bagaimana caranya hari-hari yang terakhir ini kita keluar dari sebuah perjalanan hidup yang sangat berat ini? Hanya ada satu cara untuk mengatasinya, yaitu dekat dengan Allah. Sebab itu pemazmur berkata, hanya dekat saja kepada Allah, aku tenang. Sebab di sanalah rasa nyaman itu akan kita peroleh. Sekarang kita melihat lebih dalam, langkah apa yang harus kita ambil supaya jiwa ini tenang. Tadi pemazmur berkata, intim dengan Allah menenangkan jiwa. Dan pemazmur bawa hidupnya untuk melihat ketenangan yang sebenarnya. Dan kita melihat hari ini langkah apa yang harus kita ambil supaya jiwa ini tetap tenang. Caranya adalah memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Caranya bagaimana hubungan dengan Allah tidak terputus? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ini satu langkah yang pasti membuat hidup setiap manusia untuk mengalami sebuah ketenangan dengan cara tetaplah berdoa. Tetaplah itu artinya tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa mendambakan kasih dan kebaikan Allah. Artinya apa? Tidak pernah terputus memiliki hubungan dengan Allah. Kata tetaplah berdoa itu memiliki sebuah pengertian. Pray to be continue with Jesus every time. Artinya setiap waktu jangan lepaskan hubungan saudara dan saya dengan Allah. Sebab saat kita memiliki jaringan doa yang kuat, di situ kita melihat pertolongan-pertolongan Allah dan kuasa mujizatnya nyata bagi kita. Artinya kata tetap ini mengandung pengertian bukan berarti kita terus berdoa dengan satu topik. Misalnya Tuhan sembuhkan aku atau Tuhan berkati aku. Terus setiap hari kita berdoa sembuhkan aku, berkati aku. Bukan. Kita bisa menaikkan doa dalam sepanjang hari yang kita lalui. Ada kesempatan, bukan berarti nggak boleh kerja. Karena saat kita selesai bekerja, ada aktivitas yang tidak kita lakukan, kita harus tetap memiliki hubungan yang akrab dengan Allah dengan tetap berdoa. Dalam setiap pokok-pokok doa yang kita naikkan. Bukan hanya pada pokok-pokok doa yang formal. Satu topik yang saya katakan tadi. Tapi bermacam-macam doa sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah. Naikkan doa itu. Jangan sampai kita putus asa. Kita berkata Tuhan belum dijawab. Aku belum mendapatkan jawaban. Kita sudah menjadi orang-orang yang tidak sabar, yang marah, yang berhenti berdoa. Jangan. Allah ingin kalau jiwa kita ingin mendapatkan ketenangan. Kalau kita ingin melihat mujizat Allah, tetaplah berdoa. Sepanjang hari ada waktu yang kita bisa lalui. Kita harus tetap memberikan waktu untuk Allah untuk tetap berdoa. Kalau kita tidak bosan berdoa, otomatis itu akan menggerakkan hati Allah untuk menolong umatnya. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti saat kita memiliki satu jaringan doa yang tidak terputus dengan Allah. Pray without Jesus every time. Maka di situ Allah akan tergerak untuk menyatakan pertolongan-pertolongannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya saat kita menaikkan sesuatu permohonan kita kepada Allah. Mungkin istri kita tidak tahu, suami, anak tidak tahu. Tapi Allah yang engkau panggil pagi ini, Allah yang tahu persis apa yang sedang kita doakan. Permohonan apa yang kita sedang naikkan kepada Allah. Dan Allah persis tahu. Jelas, milikilah hubungan yang akrab dengan Allah pada langkah awal.
bahwa intim dengan Allah menenangkan jiwa. Kalau kita tahu bahwa intim dengan Allah menenangkan jiwa, langkah yang kedua apa yang kita ambil untuk melihat kebaikan Allah? Yang kedua, intim dengan Tuhan akan menggerakkan hati Allah untuk mengalirkan berkat-berkatnya. Mazmur pasal yang ke-90, 1 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Pada waktu kita dekat dengan Allah, memiliki jaringan kepada Allah tidak terputus melalui doa kita, maka intim dengan Allah, dekat dengan Allah, menggerakkan hati Allah. Untuk apa? Mengalirkan berkat-berkatnya bagi kita semua. Firman Allah jelas berkata, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jelas firman Allah tidak pernah berubah. Saat kita dekat dengan Allah, maka Allah berkata, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Kalau kita ada di dalam kebaikan Allah, lingkungan Allah, dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengganggu? Tidak ada. Persoalan yang berat apapun, Allah sanggup. Sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia sanggup melakukan sesuatu. Dan Dia juga sanggup untuk menolong setiap persoalan saudara. Melekat dengan Tuhan, dalam King James Version, itu artinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Mengapa penting? Sebab hati ini adalah pusat dari setiap apa yang kita lakukan sebelum kita dibentuk oleh Tuhan. Maka hati ini tidak baik. Tapi kalau orang yang melekat dengan Allah, yang memiliki jaringan doa tidak terputus, hatinya pasti melekat dengan Tuhan. Kalau hatinya melekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Pribadi Allah itu melekat dalam hidup saudara dan saya. Kalau pribadi Allah melekat dalam hidup saudara dan saya, maka segala sesuatu yang Tuhan punya itu akan dialirkan kepada kita. Otomatis kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, maka otomatis hati yang melekat dengan Allah, maka pribadi Allah yang tidak pernah berubah, pribadi Allah yang dahsyat, pribadi Allah yang ajaib itu akan mengalirkan berkat-berkatnya kepada saudara. Sebab itu, mari jemaat Alpha Omega dan para pembaca online dimanapun berada, mendekatlah kepada Tuhan. Bukan akan menjadikan Yesus sebagai objek atas kebutuhan saudara dan saya. Kalau butuh aja, wah lari sama Yesus. Kalau perlu sesuatu, butuh Yesus. Kalau lagi sakit, butuh Yesus. Kalau kekurangan, butuh Yesus. Kalau ada masalah berat keluarga, butuh Yesus. Tapi kalau sudah senang, semua fine, ekonomi baik, keluarga baik, semuanya baik, lupa. Jangan jadikan Yesus sebagai objek untuk sebuah kebutuhan saudara dan saya. Tapi jadikan Yesus, mendekatlah dengan Tuhan dan melekat kepadanya setiap waktu. Suka atau duka, sakit atau sehat, kekurangan atau diberkati, tetap mendekat kepada Allah. Sebab itulah langkah yang terbaik untuk kita mendapatkan ketenangan dan mendapatkan jawaban dari Allah bagi setiap masalah kita. Karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai pribadinya. Kita butuh Tuhan. Jangan kita datang hari Minggu hanya memenuhi gedung tanpa, memenuhi tempat ini tanpa rasa cinta sama Tuhan. Jangan sampai punya tujuan, bertemu satu dengan yang lain, itu gak salah. Menghormati bertemu dengan Bapak Ibu Gembala, itu bukan juga tidak salah. Tapi mari jemaat Alpha Omega, kalau engkau ada sampai hari ini, belajarlah dengan satu karya rohani, memperbarui hatimu saat kau melekat dengan Allah. Engkau mencintai pribadi Yesus yang sudah tersalib, mati, bangkit, naik di surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara, mengampuni dosamu,
dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Mari hal ini membawa dampak kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang mencintai pribadinya. Kalau kita mencintai pribadi Tuhan, pasti kita sangat menginginkan kehadirannya. Sebab itu tidak salah saat kita memuji Tuhan, kita bisa meneteskan air mata. Itu bukan cengeng. Saat kita menyembah Tuhan, kita meneteskan air mata, itu bukan cengeng. Tapi kita melihat pribadi itu hadir dalam hidupmu. Pribadi itu yang membawa engkau ada sampai hari ini dan bisa melakukan sesuatu. Bukan karena saudara mampu, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara kuat, tapi karena pribadi itu yang mengasihimu. Kalau masih ada nafas, kalau masih ada detak jantung, kalau masih engkau hidup dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu melekatlah dengan Allah. Di hari-hari yang sulit ini, melekat dengan Allah, intim dengan Allah. Supaya apa? Segala hal yang menakutkan itu tidak membuat kita jatuh dan tergeletak. Tidak membuat kita kalah dalam setiap peperangan. Tetapi saat kita melekat dengan Allah, kita lihat pribadi itu, Yesus menghampiri saudara dan saya. Kalau pribadi Allah itu dekat, otomatis kita menjadi orang-orang yang tenang. Mari terus menjaga hubungan pribadi dengan Allah. Dalam apa? Saat teduh. Jangan sampai waktu-waktumu engkau buang. Bukan tidak boleh bermain HP. Tapi kalau engkau hanya buang waktumu bermain HP tanpa membaca firman Allah di HP itu, hanya untuk melihat hal-hal yang gak baik, waktumu terbuang. Jangan lakukan itu. Lakukan yang terbaik saat teduh dengan Allah, menikmati kebaikan Allah, menyembah kepada Allah, menikmati kehadiran Allah di dalam penyembahan saat teduh, dan ucapan syukur. Jangan nyalahkan Tuhan waktu hadapi masalah. Jangan marah dengan Allah pada waktu engkau tidak ada di zona yang tidak nyaman. Jangan marah dengan Allah, kenapa aku begini? Kalau kita hati ini melekat dengan Allah, pribadi Allah itu ada dekat dengan saudara, kita akan tetap memiliki jaringan hubungan yang akrab dengan Allah melalui saat teduh kita. Kita akan ambil waktu untuk berdoa. Jangan sampai setiap hari kita tidak berdoa kepada Allah. Jangan sampai tiap hari kita tidak menyembah Allah. Jangan sampai tiap hari kita tidak ada ucapan syukur. Mari jemaat Alpha Omega dan para pembaca online, milikilah jaringan doa yang kuat. Supaya apa? Yang kedua, intim dengan Allah itu akan menggerakkan hati Allah untuk mengalirkan berkat-berkatnya. Lalu berkat apa saja yang diterima bagi orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah? Tentu ada berkat, bukan tadi? Sekarang kita melihat berkat apa yang akan diterima bagi orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Yang pertama, dia akan terima berkat kesehatan. Artinya apa? Pada waktu sakit dia akan mengalami sebuah kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup ini seperti gelombang. Tidak ada namanya hidup ini enak. Semua pasti mengalami masalah, mengalami persoalan hidup, mengalami beban hidup. Dan tetapi Tuhan bilang, orang yang hidupnya dekat dengan Allah, dia akan mengalami kesembuhan pada waktu sakit. Kita lalu melihat sebuah contoh dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia yang sakit. Pada waktu Tuhan suruh Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, umurmu sebentar lagi akan selesai. Engkau akan mati.
Pada waktu Hizkia mendengar kabar ini, Hizkia menangis, menatap ke dinding istananya pada waktu itu. Dia menatap, Tuhan, aku seorang yang benar, aku seorang yang tulus hati, aku yang taat melakukan firman. Kenapa Tuhan? Tolong aku, berikan mujizat bagi aku. Divonis mati. Pada waktu Yesaya menyampaikan pesan itu, belum sampai keluar dari istananya, Yesaya balik. Tuhan memberi pesan lagi, sampaikan kepada Hizkia, aku tidak akan membuat dia mati dalam waktu dekat, tapi aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Hal ini sulit untuk dicerna dengan akal, tapi kita melihat hubungan yang akrab dengan Allah melalui jaringan doa yang tidak terputus, menggerakkan hati Allah untuk mengalirkan berkat-Nya. Itu terjadi bagi Hizkia. Hizkia tidak divonis mati dalam waktu dekat, tapi dalam sekejap Allah membalikkan keputusannya. Dan Allah berkata kepada Yesaya, beritahu, aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Kenapa Raja Hizkia bisa memperoleh semua itu? Yang pertama, Raja Hizkia memiliki ketulusan hati kepada Tuhan. Tulus hati. Yang kedua, melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan yang ketiga, taat melakukan firman Allah. Walaupun dia divonis mati, tapi Allah bisa membalikkan semua keputusan itu kembali dengan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Karena tulus hati, taat melakukan firman Allah. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Bagaimana dengan jemaat Alpha Omega? Bagaimana dengan para pembaca online? Adakah kita tidak percaya dengan mujizat itu? Kalau mungkin hari ini penyakit menggerogoti tubuhmu, mungkin dokter katakan ABC, tidak ada harapan. Ingat, kalau Hizkia ditolong oleh Tuhan, Allah yang Hizkia panggil adalah Allah saudara. Pagi ini dia sama untuk menyatakan mujizatnya. Dia tidak pernah berubah, dia Allah yang ajaib. Kalau Hizkia bisa diperpanjang usia 15 tahun lagi, disembuhkan dari sakitnya, saya percaya engkau yang sakit pagi ini akan terima mujizat dari Allah. Setiap organ tubuhmu akan dipulihkan oleh Allah, karena kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Kita melihat Allah kita sama, Allah kita ajaib. Allah yang Hizkia panggil juga Allah saudara. Sebab itu jemaat, kalau engkau ingin menerima mujizat Allah, taat melakukan firman. Jangan rubah firman ini. Jangan tambahi firman, kurangi firman. Lakukan firman. Apa yang firman katakan, lakukan itu. Engkau akan melihat mujizat Allah. Engkau akan melihat kebaikan Allah mengiringi perjalanan hidupmu. Dan orang lain akan heran, kenapa jemaat Alpha Omega mengalami satu kemenangan. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau kaya, tapi karena Tuhanmu dahsyat dan ajaib. Yang kedua, selain kita melihat berkat kesehatan, berkat apa yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah? Berkat kebahagiaan. Yang kedua, orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki jaringan doa tidak terputus, dia terima berkat kebahagiaan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur sangat dekat dengan Allah. Sehingga Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya kalau kita rajin berdoa, tekun berdoa, memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, tidak sia-sia saudara. Bukan tidak ada gunanya, sangat vital, sangat penting. Karena saat kita berdoa,
Doa itu menenangkan jiwa. Doa itu membuat kita melihat Allah menggerakkan berkat-berkatnya. Kalau Tuhan menjawab, maka Tuhan mengubah persoalan kita, air mata kita menjadi mata air. Bukan persoalan terus, tapi Tuhan ganti persoalan kita dengan sebuah berkat. Kita lihat tentang Hana. Bagaimana beban Hana dirubah oleh Allah. Dia divonis mandul, tapi Tuhan bisa membuka rahim Hana kembali. Bayangkan saudara, Hana mengalami satu tekanan dari madunya Penina. Tiap hari dia dihina, diejek, mana kuat. Tapi kita lihat Hana kuat. Kenapa Hana kuat? Kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal yang pertama, Hana bisa melalui semua itu bukan karena Hana kuat. Pada waktu Hana dikatakan perempuan mandul. Tidak. Tapi Hana mencari Allah. Dikatakan dalam tiap hari loh saudara. Dia dari rumahnya di Rama pergi ke Silo. Jalannya tidak dekat. Tapi Hana gak putus asa. Tiap hari dia bukan gunakan waktu untuk hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, tapi untuk menggapai sebuah mujizat. Hana lakukan yang baik. Dia tekun mencari Allah. Tiap hari dia berangkat dari rumahnya di Rama ke Silo, ke rumah Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan yang menutup kandungan Hana sendiri. Tuhan membuka kandungan Hana. Tuhan membuka rahim Hana. Bukan menjadi perempuan yang mandul. Tapi akhirnya lahirlah seorang anak dari kandungan Hana. Dan Hana berkata, aku akan memberi nama dia Samuel. Karena Tuhan yang memberi. Hana mendapatkan berkat. Bukan karena Hana seorang perempuan yang hebat. Bukan. Karena Hana tidak pernah terputus memiliki hubungan dengan Allah. Dan akhirnya Allah menjawab. Allah bisa buka juga rahim Hana. Dan Hana mendapatkan seorang anak. Keturunan Hana menjadi seorang nabi yang besar. Tapi keturunan Penina tidak kelihatan di dalam daftar Alkitab. Punya power tidak. Walaupun Penina punya anak banyak. Tapi hanya keturunan Hana menjadi nabi yang besar. Yang luar biasa. Hana diangkat oleh Allah. Kenapa Hana mengalami semua kemenangan itu? Mengapa Hana mengalami mujizat dari Tuhan? Yang pertama, karena kerendahan hati Hana. Mari jemaat Alpha Omega, jadilah orang yang rendah hati. Engkau punya apapun, rendah hati. Jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, Hana tidak bosan mencari Allah. Yang ketiga, kenapa Tuhan tolong Hana? Hana tidak membalas kejahatan yang dilakukan Penina kepadanya. Mungkin engkau tidak salah, engkau disakiti dengan orang. Mungkin dagingmu berontak. Kenapa aku selalu disakiti? Kenapa aku harus disalahkan? Kenapa aku harus dihina? Kenapa aku harus mengalami beban ini? Seringkali logika kita muncul, aku mau balas dendam. Tanggalkan itu. Kita lihat Hana, dia tidak membalas apa yang Penina lakukan. Tapi dia bahkan mencari Allah. Dia tidak balas jahat dengan jahat. Apa yang madunya lakukan. Yang Penina lakukan. Tapi Hana mencari Allah. Jemaat Alpha Omega dan para pembaca online. Mungkin kau berkata, aku tidak mandul seperti Hana, aku punya anak, punya keturunan. Tapi mungkin keluarganya mandul, bebanmu berat. Ekonomimu mandul, berat. Masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah istri, masalah suami. Berat, tidak ada jalan keluar. Digambarkan mandul, tidak ada jalan keluar. Tapi ingat hari ini, tetap taat.
hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Tetap rendah hati. Artinya tetap butuh Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku tanpa Engkau gak bisa apa-apa Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang tidak membalas jahat dengan jahat. Jangan balas jahat dengan jahat. Balas jahat dengan baik. Mungkin kau berkata sulit. Tidak. Kalau engkau memiliki jaringan doa dengan Allah tidak terputus. Engkau bisa melakukannya. Karena saat Allah hadir, Allah menyejukkan jiwamu. Allah menenangkan jiwamu. Dan engkau bisa melakukan di luar logika kita. Kesimpulan firman Allah pagi ini. Tuhan selalu sediakan berkat yang luar biasa. Bagi orang-orang yang intim dengan Allah. A relationship with God. Intim dengan Allah. Mendatangkan ketenangan. Artinya apa? Saat kita memiliki hubungan dengan Allah. Tidak terputus. Maka intim dengan Allah itu dapat menenangkan jiwa. Dan yang kedua, intim dengan Allah akan menggerakkan hati Tuhan untuk mengalirkan berkat-berkatnya. Dan kalau Allah berjanji, maka orang yang dekat dengan Allah akan terima berkat yang luar biasa dari Allah. Mau terima berkat yang luar biasa jemaat Alpha Omega? Mari berikan kemuliaan lagi bagi Allah. Mari bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 91 ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Ini berkat bagi jemaat Alpha Omega dan para pembaca online. Dengan suara keras, dengan iman, engkau akan pulang dengan kebenaran dan mujizat firman. Mazmur 91 ayat yang ke-16. 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi, 2, 3. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan. Artinya mengalami kelimpahan berkat rohani dan jasmani. Walaupun engkau sedang menghadapi sebuah masalah. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi banyak persoalan. Mungkinkah sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Ingat, Allah bisa membalikkan semua itu. Allah bisa menyembuhkan penyakitmu. Allah bisa memberkati pekerjaanmu kembali. Allah bisa menyatakan yang ajaib bagi keluargamu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tangannya sedang terulur pagi ini. Menggapai tangan-tangan yang sedang terangkat ke atas. Jangan malu. Siapa yang perlu butuh Tuhan, lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Berkatalah pagi ini, Tuhan, aku percaya Allah yang engkau panggil, Allah Hizkia, Allah Hana, sama dengan Allah saudara. Dia tidak pernah berubah saudara. Dia ajaib, dia dahsyat, dia luar biasa. Oh, saya mengalami hal itu. Sampai hari ini saya ada. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan baik. Tuhan baik. Yang sakit katakan, aku sembuh. Yang kekurangan katakan, aku pasti diberkati. Yang hadapi jalan buntu katakan, pintu-pintu tertutup sedang dibukakan. Yes Lord. Tundukkan kepala, dia ada di sini. Saya percaya Yesus sedang berjalan-jalan dekat dengan saudara. Dia lihat air matamu. Dia lihat apa yang menjadi persoalanmu. Engkau pulang sebentar. Bukan seperti waktu engkau datang. Mungkin kau datang dengan sakit penyakit. Pulang dengan kesembuhan.
Mungkin kau datang dengan beban berat, pulang dengan kemenangan. Dia ada di ruangan ini. Jangan lepaskan Allah, jangan lewatkan Allah. Oh, iya masangkan. Hila bayasangkan, takut ala bayasik. Hila bayasangkan, abatakan ala bayasik. Engkau lihat jemaat Alpha Omega dan para pembaca online sedang menyembah Tuhan. Engkau ada pagi ini. Engkau bekerja dengan ajaib. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan lembut katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yakin dengan iman. Tanda mujizat sedang mengiringi engkau di dalam rumah Tuhan, di tempat ini. Kau bersama. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan sedang memeluk jemaat Alpha Omega. Jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tanda mujizat serta. Ambil mujizat yang Tuhan sediakan pagi ini. Ambil mujizat itu. Terima mujizat itu. Dia Allah yang ajaib. Dia Yesus yang dahsyat. Dengan iman katakan, oh hidupku. Hidupku. Saya minta Ibu Handoyo akan tampil ke depan untuk berdoa buat firman Allah. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Semua katakan dengan iman, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sedang mengiringi saudara. Oh luar biasa. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekarang, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Inilah hidup kami ya Bapa.
kami mau jadi bukti kebesaran-Mu ya Bapa. Kalau pada saat pagi hari ini kami menerima firman-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup ini kami persembahkan untuk Engkau. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah hidup kami, kami mau tetap mencari Engkau. Kami mau mengucap syukur. Kami mau memuji Engkau. Kami mau tetap menyembah Engkau. Sampai kami mendapatkan mukjizat itu dalam hidup kami. Dan kami mendapatkan kemenangan itu yang Kau janjikan dalam firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami imani. Kami mau mendapat berkat-berkat-Mu yang begitu ajaib. Kalau Engkau telah mati di salib dan menyelamatkan hidup kami Tuhan, dan kami percaya kami anak-anak-Mu yang Engkau cintai ya Bapa. Kami mau mencari Engkau dengan ketulusan hati kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang dapat menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami ini Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami iman ya Bapa. Kami sudah menerima berkat-Mu pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Engkau pakai untuk saluran berkat-Mu ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Berkati setiap kami dan jadikan kami berkat. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita.